Tapi manusia di sisi lain ingin kesadarannya naik, tapi di lain sisi terjebak dengan alam tadi. Kalau Candi Borobudur itu di Kamadatu, betah di bawah, betah kepada butun. Ini sini kan, kita ini kan sirun iblisiah perut kita, sirun Muhammadiyah dada kita, sirun ilahiyah kepala kita. Inilah Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Aqsa, Baitul Makmur tadi semua. Maka disuruh dikatakan Nabi Muhammad berjalan subhanallah di asra bi abi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tadi. Maka di sini ada barokna haulahu linuriyahu. Maka disinilah tersambungnya kata bismillah itu di dada tadi. Maka ada amaliyah yang harus dilakukan, tekuk lidahnya, rapatkan giginya, bagaimana sambungkan bismillah itu dengan tubuh, dengan semua ini, dengan rasa. Maka tadi Abbas Sumawi bismillahi nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur, pandanglah semuanya nur Muhammad. Maka itulah dahsyatnya bismillah. Berarti itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan sebelum tidur baca bismillah. Jumlahnya 2, 1. 2, 1. Ini baca bismillahnya 21. Bismillah, 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 bismillah. Dohir, ba. Satukan tadi dohir dan ba. Satukan la ilaha Muhammadur. Nah begini tuh 21 itu. Tasjid Allah dan tasjid Muhammad gitu. Kawinkan dohir dan batin, itulah mana bismillah. Walaupun kamu sampai jeblek bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada gunanya. Sama aja kayak orang dikir lo. Tapi yang ada dia nggak ada gunanya. Karena masalahnya disitulah bagaimana rasa. Maka dikir syariat dengan ucapan perbuatan, dikir torikot dengan hati, dikir hakikat dengan rasa. Dikir ma'rifat dengan penglihatan, sudah melihat timur dan barat, kemanapun aku lihat, melihat Allah dalam wujud Muhammad. Beres kayak begitu tuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim akan dasar tadi. Barulah kita mengerti dari bismillahi syafi, bismillahi kapi, bismillahi ma'api, bismillahilladillah yaduru ma'asmihi syai'un. Maka tadi, kenapa alam dunia ini? Bahkan kata Abah, dasarnya manusia itu bisa menciptakan setan. Tadi semua. Ya tadi kan ternyata setan itu diciptakan dari pikiran manusia. Maka setan Indonesia beda dengan setan India. Setan India beda dengan setan Cina. Setan Cina beda dengan setan Amerika. Karena makhluk itu cuma 3 malaikat, jin dan dan di manusia ada malaikat dan jin. Nah itulah dasarnya manusia. Bahkan manusia bisa menjadikan makanan yang rahmat menjadikan racun. Pandang nasi jadi gula. Pandang daging kolesterol. Pandang sayur jadi asam. Nah itulah karena tadi. Dia sih baca bismillah. Tapi bismillahnya itu 2-1. Kata Nabi. Bacalah bismillah sebelum tidur 2-1. Yang kedua kata Nabi kepada Aisyah. Kepada Fatimah, kalau bisa sebelum tidur hajian dulu. Coba hajian apa hajian? Tadi. Dan yang kedua kata Nabi kepada Fatimah, baca juga 1 khotaman Al-Quran. Ternyata khotaman Al-Quran itu bismillah. Yang kedua, bacalah kulhu 3 balik. Kenapa kulhu 3 balik? Karena kita ini sin. 3 bagian, jasad, hati, dan ruh. Tuh, syariat, torekat, ikat dengan bismillah. Ini kita ini memang kalau amaliyahnya rajin, kadang-kadang jidatnya sampai hitam-hitam nong-nong tadi, tapi tidak pernah sujud. Sujud yang tidak pernah sujud, ruku yang tidak pernah ruku, sholat yang tidak pernah, haji yang tidak pernah. Padahal Nabi menyuruh pada Fatimah sebelum tidur kamu harus hajian dulu. Apa haji? Hakikat haji al-hajju arafah. Tadi, karena tadi kenapa bismillah 2-1? Satukan haji pada saat dohir dan batin 1, itulah hakikat haji.
Tuh. Makanya wakofa, ukuf, renungkan 2-1 tadi semua. Ya Allah, kalau maka tahu kalau abah mau kaji Bismillahirrahmanirrahim nggak bakal beres setahun. Tadi dari alifnya saja kita bahas. Apa itu alif? Kenapa dalam Bismillah itu? Nah, ini juga hati-hati, banyak orang yang telah membelokkan makna Bismillah tadi semua. Makanya sekarang ini orang udah nggak umum Bismillah itu. Kalau dulu orang tua pakai abismillah, pakai alif di depan. Hilang sekarang Allahnya, alifnya tadi semua. Padahal semuanya itu menuju pada alif, tetapi lewat titik ba. Tapi tidak bisa lewat titik ba, bi, kecuali lewat shin. Shin itulah Muhammad bin Abdullah. Tadi shin, mursyid. Rasul di zamanmu, siapapun punya shin, wajib ketemu shin. Tadi semua. Ala yasin, habibillah ala toha. Karena tanpa ketemu dengan shin, kamu tidak akan ketemu dengan titik ba. Tadi semua. Apa itu titik ba? Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimibi. Makanya amaliyahnya yang paling mudah adalah bagaimana merasakan Bismillahirrahmanirrahim. Adalah juga sama bagaimana menjadikan tubuh kita alhamdulillah. Jidatmu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu tentang nafas dan seluruh tubuh ini. Ar-Rahmanirrahim itu tentang dada. Maliki Yaumidin itu tentang perut. Maka manusia ini sebenarnya bukan bertuhankan Allah, bertuhankan perut. Makanya setiap hari lagi sholat pun yang dipikirnya isi perut dan di bawah perut, karena kerjanya itu untuk menghidupi burungnya. Sebenarnya, makanya inilah sebenarnya kenapa manusia ini sekarang dijajah oleh tubuhnya, karena Maliki Yaumidinnya ini bukan Allah, Malik rajanya manusia. Maka tadi kenapa riyadhah, saum 1 hari, 3 hari, 7 hari, karena untuk melatih butun. Karena pindahkan dari sirun iblisiyah menuju sirun Muhammadiyah, naik sirun iya, tadi semua. Adam, Muhammad, Allah. Inilah sifat Adam. Maka disinilah disebut Baitul Muharram. Maka disinilah tempat pengharaman. Tadi semua makan haram, masuk ke perut kan tadi. Terus juga burung kalau nggak dijaga haram. Maka segala pembatalan wudhu pun ada di sini. Tadi semua. Kalau dibilang Muhammad, dia bilang Muhammad di hatimu walaupun udah wudhu. Hatimu busuk, niat ngerampok, nggak membatalkan wudhu, niat merampok itu. Tapi pegang aja tuh burung tuh, batal aja gitu. Atau pegang kubul, pegang dubur. Maka disinilah, maka tadi, kenapa kalau di sini kentut, yang dicuci wajah, yang kentut di bawah. Karena ini tempat pengharaman, tempat kotor, sirun iblis ya. Nah itulah mari maknai. Jadi bismillah itu dari mu'alif. Siapa yang mau ke alif, siapa yang mau ke Allah harus melewati, harus ketemu titik ba. Tadi siapa yang, karena alif perlambang seolah alam ahadiyah. Titik ba adalah alam sifat, alam wahidiyah, alam alam titik. Semuanya berasal dari titik itu. Makanya bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul. Maka orang yang sudah menjadikan titik ba itulah hakikat ilmu titik ba, ilmu kun fayakun. Kembali semuanya berasal dari titik, kembalikan pada titik yang sama. Itu. Maka itulah bismillah ya. Oh, tapi begitu banyaklah istilah bismillah ini. Maka tadi ada ba. Nah, hukum ba-nya itu ada ba isti'anah, ada ba apa namanya? Ziyadah, ada ba qasam, ada 16 hukum ba. Maka jangan salah juga menggunakan titik ba. Makanya ada ba isti'anah, ba isti'adah, ada ba istighosah. Ba-nya. Ba isti'anah minta pertolongan. Tapi jangan minta pertolongan itu menjadikan Allah itu isim alat. Makanya aku ingin mengangkat sesuatu dengan bismillah. Nah itu banyak orang itikad salah. Saya minta tolong, ba isti'anah itu minta tolong pada Allah. Tapi Allah dijadikan sebagai isim alat. Jadi seolah-olah Allah itu kayak obeng untuk membuka paku. Nah, kayak pesuruh. Maka disitulah jangan menggunakan ba-nya ba isti'anah.
Minta tolongnya betul pada Allah, tapi jangan dijadikan Allah sebagai alat tadi semua. Tapi tadi makanya mengartikan bismillah itu bukan dengan nama Allah, bukan. Karena dengan itu menggunakan isim alat. Allah dijadikan alat. Tadi sebelum usaha bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya nanti Allah dijadikan satpam. Pada saat kamu menaruh barang supaya aman, Allah dijadikan satpam. Berarti pada saat kamu ingin makan supaya ini pakai bismillah, tapi Allah dijadikan babu. Nah itu. Padahal seharusnya bismillah itu diartikan atas nama Allah. Makanya termasuk makan. Kenapa? Kulu wasrobu, makan. Kenapa makan? Atas perintah Allah. Bukan dengan nama Allah. Beda nggak atas nama Allah dengan nama Allah? Beda. Kalau dengan kamu dan aku. Kalau atas berarti aku tidak ada, yang ada engkau. Begitu. Mewakili. Maka tadi misalnya Pak RT suruh pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah sekretaris RW atas nama Pak RW. Atas. Dia tidak bertanggung jawab tuh dengan perkataannya. Berarti dia itu adalah betul-betul bicara itu atas nama Pak RW. Berarti yang ada hanya Pak RW. Tapi kalau saya dengan nama Pak RW, berarti kalau dengan kamu dan Pak RW. Nah disitulah kenapa manusia itu menggunakan kata bismillahnya tidak berdaya. Tadi makan sih macam bismillah, tetap aja nasinya ikannya di kolesterol. Makannya sih pakai bismillah, tetapi karena tadi Allah dijadikan baknya bak. Maka tadi ada bak isti'anah, maka nanti ada hukum bak yang haram dipakai. Kalau seandainya nggak ngerti, ya. Ada lagi bak adalah perlindungan isti'adah. Kita perlindungan, tapi perlindungan yang sebenarnya maka tadi kemarin Abah sudah ajarkan tentang kenapa kaitannya bahwa bismillahirrahmanirrahim ini dengan alhamdulillah. Semua pujian alif lam lil istighraq itu seluruh puji itu milik di dada kita ini sudah bersihkan ada pada pujian kepada selain Allah. Maka tadi awal yang paling awal itu belah dadanya, tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid adalah dengan ditanamkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kenapa dengan la ilaha illallah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar. Karena la ilaha illallah lah yang bisa membawa kita kepada Allah. Maka itulah miftahul jannah la ilaha. Kalau enggak la ilaha illallah dulu di dadanya, dibelah dadanya, berarti tadi akhirnya menggunakan bismillah, Allah dijadikan alat. Tadi pada saat kamu naruh barang bismillah, semoga Allah, ya Allah jaga tuh Allah. Tuh. Itulah kesalahannya, itulah kesalahan. Maka kenapa pendiri bangsa menulis pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak disebutkan dengan nama Allah. Tidak, sok kamu buka. Atas berkat rahmat, berarti yang ada hanya Allah. Berarti merdeka itu hasil Allah. Kita pun sama. Hidup kita ini Allah tadi. Tapi kalau sudah pakai dengan, berarti kamu dan Allah. Tuh. Maka ada lillah itu bukan lillah. Makanya tadi kata Abah Jabariyah juga masih salah. Dia yang penting saya kepada Allah. Tapi kamu ada. Itulah yang kemarin Abah jabarkan. Berapapun amal yang kamu lakukan. Tapi adanya kamu. Maka hasilnya syirik. Tuh. Disitulah kenapa Allah mengancam. Tentang innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tapi berapapun amal kamu. Tapi dibagi oleh kamu. Nol. Hasilnya nol. Tapi coba, apapun amal kamu, walaupun 1 atau bahkan 0 dibagi tak terhingga, hasilnya tak terhingga. Allah lah tak terhingga itu. Nah disinilah kunci. Maka orang dulu dengan bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Bismillahirrahmanirrahim bisa berjalan di atas air. Bisa saifi angin, bisa napak sancang, bisa nurus bumi. Karena tubuhnya yang sudah berkalimah, berlapad
Bismillahirrahmanirrahim. Dan dadanya sudah ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada yang ada kecuali Allah yang ada. Itu la ilaha illallah. Itu tiada Tuhan selain Allah. Maka itulah kalimat itu berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan tadi, maka kata Abah, orang yang sudah mengerti Bismillahirrahmanirrahim nggak takut neraka, nggak ada neraka itu. Bagaimana mau ada neraka dengan Rahmannya? Sekarang kamu bedang lagi jatuh cinta, tapi ingin marah bareng, bisa nggak coba? Lagi kamu mesra, lagi sayangnya kamu, terus kamu ingin dibarengkan dengan marah, bisa nggak? Nggak bisa. Karena pada saat hatimu itu dengan cinta, dengan surga, maka tidak ada neraka. Nah itulah tadi semua orang-orang ini keoonan semuanya. Karena dia tahu bahwa surat itu terhimpun bismillah. Walaupun surat Al-Haq, Al-Kiamat, surat Waqiah, surat abang ngomongin neraka, bubarlah sudah tuh. Pada saat rasa cintaku sudah meliputi seluruhnya, mana lagi kemarahanku? Muncullah ayat-ayat dalam hadis, dalam dalil, sesungguhnya kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Maka bagaimanapun marahnya kita pada anak, maka itulah yang Abah sering ajarkan, bahwa apa namanya, nah makanya mari kita, karena ini inti yang ingin Abah bahas ada, biar, karena kalau kita ngomongin bismillah tidak akan beres. Ada ba isti'anah, ada ba isti'adah, ada ba istighosah. Nah apalagi ba istighosah. Istighosah itu adalah pada saat kita, maka suka ada istighosahan. Nah banyak orang istighosahan, puluhan ribu di Monas istighosah. Tapi nu aya manehna lain istighosah eta teh. Nah inilah mana isti'anah, apakah di situ adalah isti'anah maupun apa namanya isti'adah, tadi semua tadi hanya Allah berlindung dari dirinya sendiri, karena yang bisa murka cuma Dia. Kita berlindung pada Allah dari murkanya Allah oleh Allah. Makanya tadi kata Abah, setiap pagi tekukan lidah, ya Allah, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayangmu. Coba, aku berlindung dari murkamu dengan kasih sayang. Coba kira-kira ada nggak murkanya? Itulah kebodohan orang. Maka Abah itu suka marah kalau orang ngomong-ngomongin neraka. Karena bagi Abah itu menghina Allah. Yang sudah Rahman Rahim. Tadi. Itulah karena kebodohan mereka menafsirkan agama. Sehingga manusia ditakut-takuti dengan siksa, dengan adab, dengan apa. Apa yang bisa dilakukan? Tadi semua. Manusia yang batas Rahmannya sedikit saja. Orang tua bagaimana bengalnya anaknya, tetap saja rasa cinta mendahului rasa marah. Ini harus dipahami. Nah, dan Allah tergantung sangkaanmu. Hati-hati. Maka tabah, ayo ciptakan Tuhan yang betul-betul Rahman Rahim. Kenapa? Karena sangkaanmu nasi itu asam urat jadi. Nasi itu gula jadi. Karena kamu adalah Dia. Inilah bahayanya suudon pada Allah. Wong setan aja diciptakan, orang Amerika ya takut, yang dia takuti bukan Tuhan, tapi yang dia takuti orang mati itu jadi Dracula, maka muncullah setannya wujud Dracula. Artinya manusialah yang menciptakan setan. Orang Cina menciptakan setan, orang mati itu dibungkus, dikotakin, kemudian ditaruh kertas di jidatnya, kalau dia lepas jadilah vampir. Itulah yang dia takutkan, menjadi ilah kepada dia. Orang Indonesia mati dibungkus dengan kapan, jadilah pocong. Maka di otak mereka begitu orang-orang mati ada pocong. Itulah. Bahkan manusia kita bisa menciptakan makanan itu menjadi musuh kolesterol, asam urat, darah tinggi. Inilah bahayanya. Nah kalau kamu anggap Tuhan kamu itu menyiksa, hati-hati. Berarti kalau begitu siksaan yang datang pada dirimu karena sangkaanmu hati-hati. Maka Abah selalu mengajak, ayo kembalikan. Karena Abah itu kenapa suka marah orang ngomongin siksa kubur. Karena bagi Abah tidak ada siksa kubur itu. Sampai kata Abah, kalau di kubur itu disiksa, kamu kasih Abah aja semuanya. Karena saya berani
menanggung resiko. Kenapa? Karena saya ngerti Tuhan saya begitu penyayang. Karena seluruh ayat Al-Quran dihimpun dalam Fatihah, Fatihah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat pada 10 menit yang kita lihat dalam kitab ini Abi Amba buku tadi adalah Tankihul Qaul Al-Hasis Syarhi Lubbail Hadis, adalah karya Syekh Muhammad bin Umar Al-Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau menafsirkan tentang Bismillahirrahmanirrahim dari huruf ba, shin, mim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari tafsiran seorang ulama saja, Abah tidak usah ngikutin beliau, tetapi buat referensi kita boleh mengikuti Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka huruf pertama ba saja mengandung arti bariul baroya. Bariul baroya adalah Allah itu pencipta manusia. Tapi ternyata Tuhan itu bukan mencipta, tapi adalah menjadi, dialah yang tajali kepada seluruh ja'ala. Tadi semua, sebagaimana kayu menjadi asbak kayu. Sebagaimana kaca menjadi, nah tinggal tugas si gelas kaca ini mentauhidkan. Maka tidak boleh hulul ittihad pada wujud. Memang tadi, makanya tadi. Inilah keberadaan si gelas kaca pada kaca yang menjadikan Allah dijadikan ba isti'anah, ba isim alat. Tadi. Karena si gelas kaca nggak ngerti sebenar-benarnya Tuhannya itu kaca dia sendiri Tuhannya itu. Gitu loh. Maka tadi jadi bukan berarti dengan, kalau dengan berarti ada gelas kaca dan itu syirik. Tapi maka kenapa para ulama itu menggunakan atas? Atas itu ya hanya yang ada hanya Allah. Kenapa makan bismillah? Karena memang disuruh Allah kulu wasrobu. Kenapa kamu begini? Disuruh Allah. Bahkan disuruh Allah, Allah lah yang ada itu, gitu tadi semua. Ya. Maka kata Imam Nawawi, ba di sini mengandung arti bariul baroya, yaitu menciptakan manusia. Sedangkan huruf sin mengandung arti adalah satarul khotoya. Adalah dalam arti adalah yang menutupi kesalahan. Itu coba. Kata apa? Di dunia ini nggak ada orang taat. Nggak ada orang mulia. Yang ada orang yang ditutup aibnya oleh Allah. Yang satu adalah Allah itu yahdi mayasa yudilu may. Maka kata inilah candaannya dalang. Dia ciptakan Pandawa ya terserah dia. Dia ciptakan Kurawa. Bagi si dalang, Kurawa yang ngerti dalang itu surga. Walaupun berbuat dimainkan dalam kejahatan, perang, membunuh. Tapi dia sadar sepenuhnya aku tidak berdaya. Itu surga. Maka itulah Imam Qusyair berkata, orang yang maksiat, yang tidak menyadari, mengenali Tuhannya, dan ketidakberdayaan dirinya, bahwa sesungguhnya itulah ketaatan. Coba, maksiat, udah enak lagi kamu berkuasa orang, taat lagi. Semua. Kamu udah ngaji, capek-capek, maksiat lagi. Nah itulah. Jadi intinya kenapa ada bahasa ma'rifat. Ma'rifat itu makanya adalah mengenal kepada dia. Mengenal apanya? Mengenal kesempurnaan sifat Allah pada jalalnya, pada koharnya, pada jamalnya, pada kamalnya. Jadi kehidupan di dunia ini yang rakam macam ini adalah, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia ingin memperlihatkan jalal dan koharnya. Tapi dari sisi lain dia ingin melihatkan jamal dan kamalnya. Tadi semua. Maka kehidupan ini kayak beneran. Ada polisi, ada rampok, ada maling, ada perkosa, ada pengadilan, ada apa semua. Tuhan sedang main-main itu sebenarnya. Tinggal kamu itu sebenarnya bukan sebagai kamu. Maka tadi kenapa bismillah itu tidak boleh menggunakan adalah ba-nya itu ba isti'anah, istim alat menggunakan. Tapi tadi harus semuanya dikembalikan. Maka diawalilah dengan atas nama Allah tadi semua. Dengan berkat rahmat Allah, atas rahmat Allah dari semua. Jadi makan atas nama Allah, bersetubuh kan disuruh atas nama, untuk apa? Merasakan nikmatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena sesungguhnya tentang tadi baca bismillah itulah kenapa mulainya yang disebutkan Lailatul Qadar itu tanggal 1, 2, 3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah satukan.
Karena tadi sin giginya 3, tubuhmu, hatimu, ruhmu, jiwamu. Tadi 2, 3, 2, 5, tuh 4 ditambah 1 rasa Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, rasa Muhammad di dada. Sod, kaf, ha, ya, ain, sod. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Allah. Di sini juga Allah, kan di sini rumahnya. Maka di sini adalah la ilaha illallah, di sini Muhammadur. Nah, satukan dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi semua. Pahami. Makanya bukan amal itu bukan banalo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah apa. Bukan jebleh lidahmu tadi semua. Maka karena pada dasarnya adalah menghadirkan. Jadi huruf kedua itu disebut dengan sin, mengandung arti satarul khotoya, penutup kesalahan. Maka kita nggak usah takut. Karena itulah Tuhan bisa buka dan tutup. Maka yahdi mayyasha yudilu mayyasha tadi semua. Jadi maka Abah ajarkan jangan benci kepada siapapun. Kalau kamu benci kepada orang karena perbuatan maksiat, berarti yang kamu tuhankan bukan Allah tapi norma. Kalau kamu benci orang karena dia tidak bisa baca Al-Quran, berarti yang kamu tuhankan itu bukan Allah tapi Al-Quran. Kalau kamu benci manusia beda agama, berarti yang kamu tuhankan agama bukan Tuhan. Disinilah Tuhan itu membuat kisah yang luar biasa tadi semua. Maka orang tauhid, orang tauhid tidak akan lagi ngomongin neraka, tidak ngomongin lagi surga, tidak ngomongin. Yang dia omongkan semuanya hanya Allah. Syuhudul kasroh bil wahdah tadi semua. Huruf ketiga mim mengandung arti adalah al-manan dan bil atoya, yaitu yang maha dermawan. Jadi kalau kita ini bersama, tubuh kita ini dia, ya aku, ya kamu adalah aku. Tapi dia yang maha dermawan. Itulah maka kenapa kepada manusia yang di dunia ini gelisah, tadi punya hutang, punya masalah, problem dan lain sebagainya. Tuhan ingatkan, ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Karena kata al-karim itu Allah memberi tanpa diminta. Karena Tuhan itu ngapain diminta? Wong dia ngerti kok. Tadi semua. Cuma dia lagi tadi siapa yang akan dimainkan di Jalal Qoharnya, siapa itu tergantung ya kayak kita. Sama aja. Jadi bukan dalang membuat si Rahwana itu jahat, si Arjuna itu baik. Cuma perlambang perumpamaan itu kalau di hati makhluk itu seperti apa, Tuhan akan menjalankan kamu sebagaimana apa yang ada pada kondisimu. Kamu pantas dimainkan di Jalal, kamu pantas dimainkan di Qohar. Tadi semua. Maka disinilah yang harus dipahami. Jadi jangan juga menuduh, wah kalau begitu nggak adil dong. Pandawa enak, udah ganteng, baik lagi. Kalau gitu, Allah tuh jahat dong. Masa bikin Kurawa, udah jelek, buta itu, jahat lagi. Nah, akhirnya menuduh padahal bukan di situ letaknya. Itulah kita harus mengerti di mana posisi ruh yang disebut sirot, di mana posisi jiwa yang disebut torik. Karena torik itu punya jalan lurus, jalan bengkok. Wa nafsi wa masawa hafal. Maka tadi sebagai apalagi si jasad ini udah binatang. Berarti maka tadi pada saat tubuh ini melakukan ketaatan, kalau itu kebaikan sandarkan pada Allah. Ma'asobaka min hasanatin paminal. Jadi tadi kita bisa memandang manusia itu dengan sin. Sin itu adalah tubuhnya, hatinya atau jiwa. Makanya tadi kita mandinya harus benar. La ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. Allah sucikan hati. Hu sucikan jiwa. Maka selalulah shin itu tadi. Kalau mau ketemu dengan titik ba. Kalau enggak ketemu dengan titik ba, kamu tidak akan ketemu dengan alif. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Maka kamu sudah di situ udah nyaman tadi semua. Ya, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Ya. Jadi lapan Allah ya apa namanya yang disebut almanan ada bil atoya, yaitu Allah maha dermawan. Jadi yang disebut dermawan itu adalah pada saat dia memberi tanpa diminta. Maka tadi sebenarnya kata Mas Syatoilah mengatakan sebenarnya pada saat kamu meminta pada Allah sebenarnya adalah apa namanya menunjukkan jauhnya kamu dari Allah. Tadi
Tidak ada yang harus diingatkan pada Allah karena Allah itu maha sempurna. Tapi yang sing penting adalah tadi sadar. Sadar. Maka kembali tentang sadar, tentang sadar, tentang sadar. Bukan tentang rokaat, bukan tentang sholat, bukan baca Quran, bukan, tapi sadar siapa kamu, siapa Tuhanmu itu. Itu yang penting dari awal. Tadi semua ya. Yang kelima adalah kalimat Ar-Rahman. Kalimat Allah mengandung arti adalah kasiful balaya, ya, menyingkah kesusahan. Coba kalau begitu nggak ada, dengan cukup Bismillahirrahmanirrahim, asal tubuhmu Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu diartikan apa tadi? Adalah pencipta diri kita. Kitalah wujud Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah yang disebut bariul baroya, satarul khotoya. Kita kesalahan kita akan ditutup oleh Dia. Maka tadi kita ini banyak dosa kan, tapi ditutupi oleh Dia. Jadi jangan pernah kita merasa tidak punya dosa, tapi kita ditutup karena Allah memiliki sifat satarul baroya tadi semua. Yang kemudian yang ketiga adalah huruf mim, adalah al-manan bil atoya. Allah itu dermawan tadi semua. Maka tadi dikasih mata, maka di sini ada kenikmatan di mata, ada kenikmatan di telinga. Itulah disebut nikmatul ijad. Allah akan sempurnakan dengan nikmatul imdad. Pada perut Allah ciptakan makanan. Pada burung Allah ciptakan perempuan. Pada mata Allah ciptakan keindahan. Pada telinga Allah ciptakan musik, keindahan alam. Tadi pada lidah Allah ciptakan keindahan rasa. Karena Dia adalah kasyiful balaya, menyingkap kesusahan dan musibah. Apa namanya? Dia adalah al-manan bil atoya. Dialah maha dermawan. Dialah yang Rob. Maka tadi ya Allah, kenali Allah, kenali Allah, kenali Allah. Begitu kau sudah kenali Allah, rasakan Allah, hadirkan Allah. Barulah kamu akan surga di dunia ini. Sebenarnya hilanglah ternyata segala persoalan itu kegelapan. Ternyata segala yang masalah itu hanyalah sebenarnya tidak ada. Tapi adalah karena kehilangan kesadaran ketuhanan pada diri kita. Muncullah masalah tadi semua ya. Jadi yang keempat, lafaz Allah yang mengandung arti kasyiful balaya adalah penyingkap musibah. Yang kelima, Ar-Rahman mengandung arti adalah mu'tiyul atoya, yang maha pemberi segala pemberian. Usah diminta, sadari, rasakan. Maka kalau Allah sudah menyiapkan mata, berarti Allah akan siapkan keindahan. Kalau Allah sudah siapkan telinga, berarti Allah akan ciptakan keindahan suara, keindahan makhluk, keindahan suara, keindahan rasa, keindahan di hidung. Kamu akan ada bau-bauan, bau melati, jasmine, parfum, ada parfum black opium, ada skandalos, gitu. Karena Allah sudah menyiapkan hidung, maka muncullah di dunia ini sekarang ribuan parfum. Coba manusia ini. Cuma yang ingin Allah sadarkan bukan tentang parfum itu. Adanya hidungmu itu. Tadi semua. Nah kita ini juga sama. Maka apa? Pada saat kita menginginkan sesuatu, jangan dilihat sesuatunya. Yang pertama sadari mata. Yang kedua lihat wujud. Adanya segala sesuatu itu adanya Allah. Yang kita lihat itu adalah Allah selama tidak ditunjuk. Tapi pada saat ditunjuk maka jadilah sesuatu tadi semua ya. Itulah kata Rahman mengandung arti adalah mu'til atoya, yang maha pemberi segala pemberian. Keenam adalah Ar-Rahim mengandung arti adalah ghafirul khotoya, pengampun. Tuh di ujung-ujungnya tadi. Terus apa yang takut dengan Allah? Selesai sudah. Merdeka kamu hidup ini sebenarnya. Wong dari awal pun oleh Allah suruh bahagia. Manusia aja dengan akal-akalnya. Ada sekelompok orang yang bernama ulama, syekh, kiai, nakut-nakutin manusia. Supaya apa? Jadi objekan. Tadi semua. Yang jadi ahli hikmahnya jadi objekan. Yang jadi guru agamanya jadi objekan. Kamu kalau nggak ngikut saya nanti celaka lu. Terus kalau ngikut sampean piye? Wani piro. Dan mulailah di situ kasak kusuk. Untuk liko bayar. Buka alam gaib bayar. Ini sebetulnya ini ulah-ulah setan-setan bunggelekan itu. Tadi yang menemukan dirinya adalah guru.
Tapi sesungguhnya adalah bangsat-bangsat yang menakut-nakuti manusia. Tuhannya udah begitu maha baik, maha sayang. Maka tadi dalam surat Rabbik birli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'fu. Coba. Beres urusan dah. Maka tadi orang yang sudah ngerti bismillahirrahmanirrahim dah flying. Nggak takut alam kubur, nggak takut alam barzah. Kenapa sih kamu? Tuhan saya baik banget. Kalaupun saya salah, dimaafkan kok. Kenapa kamu nggak ngejar itu? Kalau kamu orang lain tuh one day one judge. Apa? Tuhan saya itu adalah tidak butuh itu kok. Nah itulah. Makanya tadi akhirnya ujung-ujungnya tuh orang ateis benar tuh. Nah itulah. Makanya ujung-ujungnya manusia setelah belajar tauhid, tahu ujungnya ateis loh. Tuhan mana yang butuh Tuhan lain? Nah itulah sahabat. Maka tadi di dunia ini nggak ada yang buruk karena semuanya hanya untuk memperlihatkan afal dia, sifat dia, asma dia, zat dia, itu saja. Maka marilah kita nikmati hidup tadi semua ya. Jadi Ar-Rahim mengandung arti ghafirul khotoya, itu pengampunan segala kesalahan. Berarti kalau begitu salah sih boleh-boleh saja, yang penting di belakangnya diampuni, kan ujungnya gitu. Biarin aja tadi. Makanya lihat kayak film, kadang-kadang peran jahat itu enak, awalnya merampok ini perkosa, ujung-ujungnya selamat semua. Kadang-kadang calon jagoan babak belur aja dari awal. Ayo kenali Tuhanmu dengan bismillahirrahmanirrahim, kamu sudah nyaman, sudah sebetulnya. Disitulah sebetulnya kenapa Abah katanya berani. Kata Abah, sirat di sana nggak ada. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kenapa neraka itu nggak ada? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Tuhan itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia menciptakan neraka, berarti gagal dia bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia belum selesai, dia belum lulus jadi Tuhan. Tuhan belum lulus kalau seandainya mau menyiksa kita. Kita salah, dimaafkan. Kita tadi takut, dijaga. Kita kasih mata, dikasih keperluan. Maka marilah maka dari awal wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha ragadan. Tapi manusia ada wala taqraba hadis sajar, maka hayu deketin huldi. Takut neraka, takut sisa kubur, takut barzah, takut ini, takut itu. Biarlah kita bersalah, yang penting Allah kita adalah Ar-Rahim, pemaaf. Karena kasih sayang dia mendahului marah kita. Itulah Imam Syajili waktu bertanya kepada seorang ibu. Ibu tahu anak ibu akan sayang pada ibu? Tidak. Ibu tahu anak ibu akan menolong ibu nanti? Tidak. Ibu tahu anak ibu bisa mensyafaati ibu? Tidak. Kenapa ibu tetap ngotot punya anak? Karena saya tahu kasih sayang saya kepada anak saya melebihi semua kesalahannya. Tuh, kata Imam Syajili, hei manusia, lihatlah. Seorang ibu sudah demikian. Padahal hanya setetes rahman Allah pada hatinya. Bagaimana Allah yang kasih sayangnya meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ayo ciptakan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan yang selalu makanya di alam ini tentang tauhid, kawin semua. Adanya buah karena cuma manusia aja nggak ngeh. Adanya dadang hasil kawin. Kawin itu menyatukan. Begitu kita lihat makan nasi beras. Kalau bukan putik dan benang sari nggak kawin, nggak jadi nasi. Kita pada saat makan kelapa nggak jadi kelapa kalau bukan kawin. Maka lihat tuh, kupu-kupu kawin, belalang itu lagi kawin, sampai pohon juga kawin. Semua makhluk ini kawin satu kan. Cuma manusia ini maunya cerai aja, pirok aja tadi semua. Ya, pirok dengan Allah tadi semua. Ya, itu sajalah tadi semua. Mudah-mudahan kalau Abah bahas baca Bismillahirrahmanirrahim ini, waduh. Ini baru muqaddimah. Padahal nanti dari alifnya, dari shinnya, gerigi 1 apa, gerigi 2 apa, gerigi 3 apa, bagaimana yang satunya, bagaimana gerigi 2-nya. Kenapa jadi Islam, iman, ihsan? Kenapa jadi
Kalau orang tidak memakan bismillahirrahmanirrahim, cilaka 12. Karena pada tubuhmu ada Islam 5. Di hatimu ada iman 6. Di rasamu ada ihsan 1. Jadilah 12. Makanya la ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Siang 12 jam. Malam 12 jam. Maka satukanlah sehari semalam itu dohir batin. Maka kata Nabi, bacalah bismillah 21. Ini bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah. Ini kadang-kadang orang syariat ini banyak salah kaprah. Kecelek. Karena tadi hanya ucapan mulut tapi tidak ada ketersambungan dengan dia. Padahal 21 apa maknanya? Lailatul Qadar. Memang Allah itu di tanggal 21. Tanggal 20 kemana Allah? Ada lagi orang Allah itu di sepertiga malam terakhir. Emang sepertiga malam awal kemana Allah? Tuh kadang-kadang oonnya manusia karena tadi nggak ngerti hakikat Allah itu sang kehadiran. Selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Oh, ini dipotong-potong. Allah di Mekah, di dia mah kemana? Mau ke Mekah. Maaf, jadi tamu Allah. Diyupur Rahman. Sampai di situ, Papa ngijeng Allah. Ente. Berarti siapa tamu tadi undang. Tadi muter-muter di rumahnya. Makanya kata Abah, lebih baik jadi tamu Allah di sini. Tapi ketemu. Maka sebenarnya bukan tentang isi makan, tentang isi zaman. Dimanapun ada Allah, mulialah makan dan jam. Waktu mulia bersama Allah. Tempat mulia bersama Allah. Itulah harus dipahami. Kalau tidak begitu, kenapa nggak doa bersiang? Nanti aja sepertiga malam terakhir. Kenapa? Emang Allah di sana katanya adanya. Kalau siang lagi ngapain? Allahnya lagi di sawah. Lagi sibuk ngapain? Lagi itu katanya di koordinator judi online. Tuhan sudah dianggap permainan. Dewa Habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya misah. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Sahmal Sahih. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka.
Selamat malam sahabat jamaah pengajian Selasa malam Rabu, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan hak Allah kepada Allah. Berikan kesempatan nafas hidup adalah untuk menyadari tentang hidup kita. Sesungguhnya kita adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Kita adalah hanya untuk menyatakan kenyataan Allah, wujud Allah. Untuk menyaksikan fiilnya pada gerak segala makhluk dan juga gerak pada tubuh kita, menyaksikan asmanya pada hati kita, menyaksikan sifatnya pada ruh kita, dan untuk menyaksikan zatnya adalah pada syir kita. Maka hidup adalah perjalanan dari cahaya menuju pada cahaya, dari Allah untuk kembali pada Allah. Maka itulah makhluk materi akan kembali kepada materi, makhluk cahaya akan kembali pada cahaya. Maka marilah kita malam hari ini, karena kebetulan ada yang bertanya tentang masalah kebangkitan, maka Abah akan mengulang kembali bahwa sesungguhnya adalah, tapi barangkali tidak sekomplit biasa, bahwa kebangkitan kita adalah, kalau kita makhluk materi maka akan kembali bangkit sebagai materi. Berarti kebangkitan adalah di bumi lagi. Maka Allah mengingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dari tanah pula kamu akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kita dihidupkan, di tempat ini kita dimatikan, di tempat ini pula kita akan dibangkitkan. Maka manusia sebelum menyadari dan sebelum kembali sempurna, maka itulah hanya kehidupan yang mengulang dan mengulang. Sampai si jiwa itu adalah betul-betul dewasa, memahami dan memiliki puncak kesadaran yang disebut Sidrah al-Muntaha, asalnya Allah. Maka dia akan menyaksikan syariat pada tubuhnya Allah, tarekat pada hatinya juga Allah, hakikat pada ruhnya juga Allah, ma'rifat kepada juga Allah. Maka syariat mengajarkan untuk mempelajari, untuk membenahi diri. Tarekat belajar untuk mengenali diri, dan hakikat untuk belajar berserah diri. Di penghujungnya adalah ma'rifat untuk belajar mengenali sejatinya diri. Maka dikirnya dari la ilaha illallah naik kepada la ilaha illallah, naik kepada la ilaha illa anta, sampailah pada saat kita sudah ridho yang ada la ilaha illa ana. Dikir adalah salat, salat adalah dikir, dikir adalah doa. Maka setelah sampai kepada penghujungnya, wa anni buduni hada siratul mustaqim, berarti disitulah perjalanan manusia. Dohir kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Muhammad, maka seharusnya kita adalah awalnya cahaya, harus kembali pada cahaya. Jadi kalau manusia materi, maka dia akan kembali pada materi. Cuma sayang kembalinya manusia ke alam dunia ini dalam berbagai macam wujud tadi semua. Makhluk materi, karena materi itu banyak, ada manusia, ada binatang, tadi semua, ada batu, ada besi, ada tumbuhan. Maka kembalinya ruh ke alam dunia ini bisa dalam wujud binatang, dalam wujud batu, bisa wujud materi. Dan inilah Tuhan mengatakan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah kita terus bersandar pada Allah, berjalan yang lurus pada Allah. Kalau tidak, maka kita akan terjebak di alam materi yang tidak akan pernah. Agama Buddha sudah begitu indah mengajarkan dengan Candi Borobudur dari mulai Kamadhatu. Kamadhatu adalah sama dengan Kama Sutra, berarti manusia syahwat, manusia jasad, manusia materi. Maka dia harus naik kepada rupa datu, adalah merupakan dunia bentuk. Maka tadi, mana manusia itu selalu akan terjebak dengan dunia bentuk tadi semua. Tetapi tidak akan sampai pada Allah kecuali kembali kepada di penghujung Candi Borobudur itu adalah arupa datu, alam tanpa bentuk. Harusnya kita ini kembali kepada alam tanpa bentuk, ya.
Maka mari malam hari ini kita, karena yang bertanya tentang kebangkitan, dan Abah katakan bagi orang yang belum rojiun pada Allah, maka kembalinya kalau dia makhluk materi akan kembali pada materi. Karena pada dasarnya seluruh yang dohir ini adalah materi. Tadi semua, maka itulah manusia materialistik akan terjebak di alam materi. Itulah yang disebut kamadatu. Ya, maka manusia adalah akan berada di dalam dunia materi, dunia syahwat. Kalau dalam tubuh kita basyirun iblisiyah pada perutnya. Jadi maka manusia itu mentuhankan perutnya. Setiap hari yang dicari isi perut, yang dicari adalah untuk makan di bawah perut. Tadi semua ya. Hanya itu saja yang dilakukannya. Maka itulah manusia dikelompokkan oleh Allah bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Cuma itu saja. Maka inilah yang harus mari kita jelajahi, mari kita fahami supaya kita bisa mengerti sebenarnya diri kita ini siapa, bisa agar kita bisa mengembalikan adalah sebenar-benarnya adalah rojiun kepada Allah. Inna lillah, inna sesungguhnya kita milik Allah, lillah harus kembali pada Allah. Wa inna dan semuanya milik Allah, ilaihi kembalilah pada Allah, rojiuna dikembalikan. Tapi kembalinya manusia tergantung adalah sebagai makhluk apa dia. Maka marilah kita adalah mempercepat perjalanan kita adalah untuk kembali pada Allah dengan sebenarnya kembali, ya sahabat. Maka Al-Quran menjelaskan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka berarti di tempat ini kau dihidupkan, fiha tuhyauna wa minha tamutuna, di tempat ini pula kamu dimatikan, wa minha tukhrajun, di tempat inilah kamu dibangkitkan. Maka Allah ingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah mengatakan, kenapa kamu tertutup pada Allah? Kenapa, wahai wayang-wayang, kamu tidak kenal dengan dalang? Kamu tidak tahu sesungguhnya kamu itu adalah gerak yang digerakkan, hidup yang hidupkan, wujud yang diwujudkan. Maka marilah kita jangan merampok. Itulah Syatoilah ingatkan di dalam hikmah hikam 122, dan dalam adalah kita tidak boleh, adalah Allah melarang manaka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim bukan milikmu adalah sebagai milikmu. Allah melarang kamu mengaku anak orang lain anakmu. Allah melarang tanah orang lain tanah milikmu. Dan Allah pun melarang sebetulnya mengakui yang bukan milik kita, termasuk wujud diri ini, hidup kita tadi semua. Maka marilah kita nggak usah berpura-pura lagi dalam beragama. Kalau tidak manusia akan terus berputar makhluk materi kepada materi, mentuhankan materi, tidak pernah mentuhankan Allah. Maka itulah manusia sekarang ini hanya manusia-manusia yang mentuhankan norma. Maka membenci orang yang berbuat buruk karena dia bertuhankan norma. Membenci orang yang tidak membaca Al-Quran karena dia mentuhankan Al-Quran. Membenci orang yang agama antara agama karena manusia mentuhankan agama, bukan Allah yang dia tuhankan. Maka marilah kita tuhankan Allah sebenar-benarnya Allah. Maka itulah kita, karena tidak mengenal diri dikatakan la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan, adalah yakfi minal jaza ilaka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah kamu minta imbalan yang bukan kamu yang mengerjakan. Ya bukanlah tadi semua, karena kalau kamu ngerti sebenarnya kamu wayang, sebetulnya yang kerja adalah dalang, yang berkalam dalang, yang melihat basor dalang, yang mendengar sama dalang, yang hidup hayat dalang, yang ada wujud dalang. Nah inilah tugas kita. Maka kenapa manusia ini akan kembali ke alam ini? Karena dia tidak mengerti siapa dirinya. Bagaimana Tuhan menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, bahkan sampai adalah yang terburuk dalam Al-Quran itu nanti kita akan bahas. Abah sudah mengumpulkan 200 lebih ayat yang menyatakan manusia akan kembali ke bumi ini kalau dia tidak mengenali dirinya. Maka hari ini sesungguhnya adalah kehidupan yang sudah diulang entah yang keberapa ratus kehidupan. Kalau kalian paham. Itulah kenapa Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu adalah kufur pada Allah padahal sebelumnya kamu mati? Kalau ada bahasa mati, berarti sebelum mati itu adalah hidup. Berarti hidup, mati. Makanya tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, taknya
tannya itu ada menggunakan alif, berarti kita ini pernah mati. Fahyakum, dan hidup. Maka tadi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum, maka summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka disinilah kenapa konsepnya adalah bagaimana kita menafikan dan mengisbatkan kepada Allah. Maka dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebetulnya adalah buruk yang ditungganginya hanya satu, la ilaha illallah. Hanya dengan itulah, dengan nafi isbat. Nafikan dirimu, isbatkan pada Allah, maka kau bisa pulang pada Allah. Tadi semua. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan dikirmu, bukan ibadahmu, bukan umrohmu. Tadi semua. Tapi Allah lah yang bisa membawa kepada Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi. Karena hanya ada Dia yang ada. Hanya satu-satunya dalanglah yang ada itu. Maka Allah ingatkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah permainan dalang. Wamal hayatud dunya ila laibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah laibah. Hanyalah candaan dalang. Cuma manusia nggak sadar. Dari semua terjebaklah dengan kisah barjah, sirat, neraka, surga. Tapi Tuhannya tidak pernah dilihat sebagai dalangnya dari semua. Ya. Yang dilihat selalu perilaku wayangnya, bukan dalangnya. Pada saat wayang itu bergerak, nah kelihatan dalangnya. Pada saat wayang itu hidup, nah kelihatan yang menghidupkan itu dalang. Yang berkalam dalang. Yang baiknya dalang, yang buruknya juga dalang. Disinilah yang harus dipahami. Maka kembalinya manusia ke alam ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 30 adalah hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Pembalasan dari mana? Dari kehidupan yang dahulu. Maka hari ini sebenarnya adalah sudah kebangkitan dari kehidupan yang lalu. Tapi hati-hati, hari ini juga adalah merupakan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ladang buat kehidupan yang akan datang. Nasi yang kau makan tadi adalah sesungguhnya adalah nasi yang kau tanam tahun lalu, dan sementara tanaman yang kau tanam hari ini adalah tanaman yang akan kau panen di kehidupan yang akan datang. Maka itulah kita harus ngerti, ternyata dunia di sini, akhirat pun di sini. Maka Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain, maksudnya adalah badan pun diganti dengan badan lain. Maka ini hidup hanya tentang SIM card yang tadi ada untuk mengenali kepada provider. Tadi semua. Kalau SIM card-nya itu datang dari Telkomsel, kembalilah kamu adalah kepada providermu sebagai Telkomsel. Tetapi kembalinya kepada Telkomsel itu si SIM card diberikan HP, casingnya. Inilah jasad. Jasad ini casing adalah HP. Maka jasad ini tidak punya daya upaya sesungguhnya. Kalau seandainya kayak HP, sebagusnya apa? Mau merek Siemens kek, mau merek apa kek, mau merek Apple kek, sesungguhnya hidupnya karena tersambungnya dengan SIM card. Dan SIM card kita adalah ruh Allah yang ditiupkan. Itulah kenapa kalau beli HP, beli SIM card itu harus pakai KK. Tapi kalau beli HP-nya nggak usah. Karena beli tubuh itu nggak usah pakai KK. Karena yang didata, yang direcord oleh provider itu hanya SIM card. Dan yang membutuhkan kuota adalah SIM card. Dari sinilah yang harus dipahami. Tapi ada hubungan antara SIM card dengan HP. Bagaimana HP digunakan, tapi sebenarnya yang berhubungan itu bukan HP-nya, tapi SIM card-nya. Tapi SIM card-nya adalah bagian daripada HP. Maka ada dohir adalah bagian dari batin, batin bagian dari dohir. Maka selama si SIM card itu belum kembali kepada provider, maka akan terus dikasih HP baru. Akan dikasih HP baru. Nah, neraka dan surga tergantung si SIM card. Pada saat kehidupan sebelumnya dia gunakan, dirinya dia kenali, sebenarnya dirinya adalah milik provider, maka di kehidupan yang akan datang kalau belum rojiun dia dikasih surga. Yang tadinya di HP cinit-nit akan dinaikkan kepada Android yang merek Cina. Tapi dia berbaik-baik lagi, sadari lagi sebenarnya SIM card itu milik provider dan terus kembali pada provider. Di kehidupan berikutnya naik lagi dia ke Android yang lebih baik lagi, dia menjadi Samsung. Dari semua. Itulah surga Samsung itu. Bisa naik ke Apple yang harga 20 juta casingnya itu. Maka disitulah surga yang tinggi. Tapi bisa akan turun lagi dari Apple, turun lagi ke cinit-nit. Tadi semua. Itulah neraka.
Maka kehidupan di dunia ini hanya tentang itu. Bagaimana adalah hari pembalasan itu pada tubuhmu. Maka jangan aneh, orang yang sudah ruhnya dulu itu adalah hidup di orang kaya, bahkan hidup di keluarga sultan. Dia bisa masuk kepada seorang perut ibu yang sedang kelaparan di kebun, yang tadi lahirnya adalah dalam keadaan miskin. Itulah sebetulnya bahagia dan celaka ditetapkan dan perut ibumu. Pada dasarnya pahami ya. Maka kalau hari ini kamu orang kaya, maka syukurilah, nikmatilah, sibukkan diri kita dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmatnya. Tapi kalau kali ini kalian orang miskin, sadarilah bahwa orang miskin bisa kaya, orang miskin bisa bahagia. Tetapi orang miskin bisa jauh lebih miskin lagi. Pada saat sudah turun sampai kepada cinitnit di penghujungnya, si simkat itu masuk ke dalam tubuh binatang. Nah itulah kenapa kembalinya manusia dalam Al-Quran dibagilah 3 kelompok. Ashabus simal menjadi makhluk yang disebut binatang. Ashabul yamin kembali kepada tubuh manusia, tetapi manusia yang memiliki adalah yang disebut neraka, adalah dia akan mengalami kesulitan, mengalami siksa kubur, dari hidupnya susah, cari duitnya panas-panasan, uli dan lain sebagainya. Itulah siksa kubur sebenarnya. Kalau kalian pahami dari semua. Maka marilah rubah nasibmu. Bagaimana cara merubah nasib? Allah sudah mengatakan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Supaya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Supaya ada bagian nasib yang kamu rubah untuk keperluan jasadmu di dunia ini. Tapi syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Malah teruslah berbuat baik. Teruslah memaafkan, menyayangi. Teruslah tadi semua membebaskan kita. Nah itulah yang disebut ashabus simal. Ashabus simal adalah akan masuk ke dalam tubuh binatang. Pada tubuh batu. Pada tubuh. Al-Quran menyebutkan ada lebih dari 15 benda yang Allah sudah katakan. Tapi itu kan majaz mursal. Artinya apa? Berlaku bisa kepada seluruh benda sebenarnya manusia itu. Ada yang ke besi, ada yang ke batu, ada yang ke ulat, ada yang ke daun, ada yang ke kirodatan, khonajir, ada monyet, ada babi. Quran yang mengatakan. Kenapa selama ini nggak diaji? Karena kiai-kiainya takut bahwa jadi babi itu jadi dia tadi semua. Maka tadi inilah persoalan. Maka dikatakan di dalam tafsir Parul Raji, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Kalau apabila ruh itu si simkat nggak sadar-sadar tentang dirinya, bahwa dia milik provider, bahwa dia itu tidak ada, yang ada provider. Tetapi simkat adalah ruh yang ditiupkan provider kepada si HP. Tapi kemudian si HP itulah yang justru menggeret-geret si simkat tadi. HP-nya dipakai untuk fitnah orang, HP-nya digunakan untuk menghina orang, HP-nya akhirnya si simkat bertanggung jawab, si jiwa itu tadi semua. Maka Abah ingin mengajak, ayo kalian rubah nasibnya sekarang. Hari ini kalau kaya, marilah sibukkan dengan apa yang memberi nikmat, jangan sibukkan dengan nikmatnya.